Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inis Mayati akan menyampaikan materi tentang Bank Sentral dan Sistem Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengertian Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran syah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort merupakan fungsi khas dari Bank Indonesia dalam memberikan pendanaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Di Indonesia sendiri, yang Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Adapun fungsi dari Bank Sentral antara lain menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur serta melakukan pengawasan bank. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha secara keseluruhan. Sistem perbankan juga menyangkut asas, fungsi, dan tujuan perbankan dan jenis-jenis dan usaha perbankan, perizinan, pemeliharaan, dan bentuk-bentuk hukum bank serta persyaratan dan prosedur pendirian bank. Adapun asas, fungsi, dan tujuan perbankan di Indonesia yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini tertuang dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan. Bank secara umum berfungsi sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening, koran, atau giro. Kemudian bank juga sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif. Jenis-jenis dan usaha bank yang pertama berdasarkan dengan jenis usahanya. Dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam bank umum antara lain melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dan kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Sementara bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan yang dilarang dalam bank perkreditan rakyat yaitu melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing, menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah disebutkan. Kedua jenis bank ini melaksanakan kegiatan konvensional ataupun syariah. Perbedaan utamanya terletak pada kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan serta kegiatan operasional yang terbatas, berbeda dengan bank umum.
Kemudian yang kedua, jenis bank berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi 4, yaitu bank milik pemerintah, bank milik pemerintah daerah, bank swasta, dan bank milik asing. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan ruang lingkup kegiatannya terbagi menjadi 2, yaitu bank devisa, bank yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara keseluruhan dengan menggunakan mata uang asing hingga ke luar negeri, mencukupi pembayaran ke luar negeri dan jual beli valuta asing. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa ini berkebalikan dengan bank devisa, di mana bank non-devisa ini tidak dapat melakukan atau transaksi valuta asing. Yaitu berdasarkan penentuan harganya. Terbagi menjadi 2, yaitu bank konvensional, di mana penentuan harganya ini berdasarkan tingkat suku bunga. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah ini penentuan harganya berdasarkan dengan prinsip bagi hasil. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Laila Syarifah akan melanjutkan materi tentang B. Proses penciptaan uang dan faktor yang menentukan jumlah uang beredar, serta C. Peralatan kebijakan moneter. Yang pertama, proses penciptaan uang. Uang diciptakan di dalam sistem moneter oleh bank-bank pencipta uang giral atau yang disebut dengan BPUG, yaitu bank yang diperbolehkan mengeluarkan cek dan melakukan transaksi clearing. Proses penciptaan uang giral tersebut bermula ketika deposan menyetorkan dananya di bank. Melalui transaksi inilah, bank yang menerima simpanan nasabah dapat menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk kredit kepada debitur. Pada kenyataannya, proses penciptaan uang ini tidak berjalan secara lurus dan seluas yang dibayangkan. Ada beberapa faktor yang membatasi, yaitu yang pertama kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Keinginan bank untuk membuat cadangan tersebut dinilai yang ditetapkan oleh otoritas akan mempengaruhi proses penciptaan uang giral. Yang ketiga, kekurangan pinjaman. Apabila karena suatu hal penyaluran kredit perbankan tidak bisa diserap lagi karena alasan suku bunga yang terlalu tinggi, prospek ekonomi yang kurang mendukung, maka hal tersebut dapat mempengaruhi asumsi jumlah uang yang beredar. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar itu yang pertama ada kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal, meliputi politik pasar terbuka dan politik cash ratio serta politik kredit selektif. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambah peredaran uang dalam cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Yang ketiga, bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Yang kelima, tingkat suku bunga bank. Yang keenam, selera konsumen terhadap suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen, maka harga tersebut akan menjadi naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak. Demikian pula sebaliknya. Lalu yang ketujuh ada harga barang, dan yang terakhir ada kebijakan kredit dari pemerintah. Materi selanjutnya adalah peralatan kebijakan moneter. Yang merupakan alat kebijakan moneter adalah pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, dan moral suasion. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter itu disebut dengan kebijakan uang ketat. Yang kedua, ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Yang kedua, ada menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Yang terakhir, ada memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca tersebut jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Yang ketiga, ada instrumen kebijakan moneter. Kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral dengan cara menjual untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, ada kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navalia Yunintias, NPM 1951020391. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mada dan aspek kelembagaan yang dimanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Kemudian, adanya target perantara atau operasional merupakan tanda dari perilaku variabel otonom serta memberi arah atau petunjuk bagaimana kebijaksanaan harus ditetapkan dan dengan melihat tanda-tanda pada target operasional tersebut. Sebagai misal, beberapa variabel otonom mungkin mengurangi target operasional maupun variabel tujuan, di mana variabel operasional dapat dimonitor, akan tetapi karena adanya variabel otonom dan juga variabel tujuan dapat diamati dengan tanggung waktu tertentu, akan lama kesenjangannya. Dengan memusatkan perhatian pada variabel operasional
tersebut, penguasa moneter dapat melakukan ekspansi moneter jika diperlukan. Hal ini terbagi lagi pada situasi di mana perbedaan antara target dan indikator, sehingga kontrol atau pengawasan dari penguasa moneter harus ditandai dengan target yang baik. Tentunya instrumen yang dipakai tidak mempunyai dampak yang dipakai salah satu fungsinya. Ditambah lagi adanya kesenjangan struktural. Tentunya instrumen yang dipakai tidak mempunyai dampak dan segera pada tujuan. Dengan segera pada tujuan. Meskipun tidak ada kesenjangan data, berkaitan dengan adanya kesenjangan struktural tersebut berarti bahwa penguasa moneter tidak mampu meramalkan dampak dari variabel otonom. Memusatkan perhatian pada target antara disukai karena variabel otonom tidak selamanya acak, atau dalam artian suatu saat dapat diketahui polanya. Karena instrumen kebijaksanaan akan mempengaruhi target antara dan akhirnya target antara mempengaruhi tujuan yang hendak dicapai. Sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh variabel otonom terhadap target atau sasaran dan akhirnya berpengaruh pada tujuan.